Ya baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya ya, Retno Sumiarini. Hari ini di mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 ini, nanti selama hampir 1,5 jam ke depan saya akan mencoba membahas satu topik, yaitu anatomi dan fisiologi dari urinary system atau sistem urinari, sistem pembentukan urin, atau kita biasa sebut juga sistem perkemihan. Oke, untuk LO-nya sendiri atau learning outcome, tujuan belajar pada pagi hari ini adalah jadi nanti setelah selesai dari perkuliahan ini, maka diharapkan mahasiswa mampu memahami sistem perkemihan itu sendiri. Jadi fungsi dan organ-organ yang terlibat dalam sistem perkemihan itu apa saja. Kemudian kalau kita pecah lagi dari sistem perkemihan, maka tujuan belajar yang kedua adalah harus memahami struktur anatomis serta fisiologi atau fungsi dari ginjal. Yang ketiga, memahami anatomi dan fisiologi dari ureter. Yang keempat, memahami anatomi fisiologi kandung kemih. Dan yang terakhir adalah uretra. Nanti saya akan membahas ya, masing-masing organ ini ada ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra, dan bagaimana peran serta fungsi mereka dalam dalam sistem perkemihan atau membantu tubuh untuk memproduksi urin. Baik, kita ke definisinya dulu ya. Jadi sistem urinary atau perkemihan itu adalah sebuah sistem di mana terjadi proses penyaringan darah. Jadi darah akan disaring sehingga kenapa harus disaring? Agar darah tersebut bebas dari zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh di saat yang bersamaan, sekaligus menyerap zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, sisa-sisa dari penyaringan tadi itu berupa air dan beberapa zat yang akan membentuk urin. Baik, secara sederhananya seperti ini. Jadi darah itu kan seperti medium culture dalam tubuh kita ya. Jadi apapun yang kita konsumsi, baik itu makanan, minuman, obat, itu akan tentunya semua zat yang terkandung dalam makanan, minuman, obat yang masuk ke dalam tubuh kita, itu kan lewat pencernaan pasti akan diabsorpsi masuk ke dalam peredaran darah. Kita kemarin sudah membahas tentang metabolisme itu ya, metabolisme dari tubuh kita atau sistem pencernaan dari tubuh kita. Jadi apapun yang kita konsumsi masuk ke pencernaan, apalagi yang masuk ke dalam peredaran darah, jelas ya masuk ke dalam darah. Itu kan akan diabsorpsi atau diserap oleh mukosa usus halus, kemudian zat-zatnya itu akan dimasukkan ke dalam darah. Sedangkan sampahnya itu dibuang lewat usus besar atau dibuang dalam bentuk feses. Itu kalau sampahnya berupa zat yang padat. Namun kalau sampahnya itu cair, tentunya akan dibuang lewat urin. Nah, karena tadi ya, semua zat yang kita konsumsi itu masuk ke dalam darah, sehingga dalam darah itu ada berbagai macam, mungkin seperti pasar ya gambarnya, berbagai macam zat itu akan terakumulasi dalam darah. Kalau kita minum obat paracetamol, ya paracetamolnya zatnya ya, ingat ya. Jadi nutrien atau zat yang terkandungnya itu akan masuk ke dalam darah. Kemudian misalnya kita minum kopi, kafeinnya juga masuk ke dalam darah. Kita misalnya ada yang iseng-iseng minum oplosan ya, itu ada alkohol dan sebagainya, obat nyamuk, autan itu juga masuk ke dalam darah, sehingga di dalam darah itu berkumpul semua zat, baik itu toksik maupun non-toksik bagi tubuh kita. Sehingga untuk mengeluarkan zat-zat yang toksik atau yang beracun dari dalam darah kita, itu kan dibutuhkan sebuah sistem ya. Nah, sistem itulah yang disebut dengan sistem perkemihan. Sehingga sistem ini adalah rangkaian dari beberapa organ ya, ada ginjal, ada ureter, kandung kemih, dan uretra, yang dia akan bekerja bersama untuk membersihkan darah ini dari semua zat toksiknya, tentu saja in normal ya, artinya
ada orang yang kalau mengkonsumsi racunnya itu sudah di atas ambang normal, misalnya orang minum oplosan ya ginjal udah nggak bisa lagi merecover atau memfilter atau menyaring ya karena sudah terlalu banyak atau terlalu toksik ya sehingga akhirnya ya meninggal juga. Tapi artinya kita membicarakan ini dalam kondisi yang normal. Artinya kita makan, minum zat-zat yang masih diperbolehkan dikonsumsi oleh manusia, maka hasil pemecahannya itu kan ada zat toksiknya. Nah, zat toksik inilah yang kemudian disaring, kemudian juga direabsorpsi lagi zat-zat yang masih dibutuhkan ke dalam darah. Nah, sisanya itu dibuang melalui urin. Sehingga Masya Allah ya, ini adalah sebuah sistem yang Allah ciptakan bagi kita untuk biar kita nggak repot-repot. Bisa dibayangkan kalau kita nggak punya sistem perkemihan ya, kita akan pusing bolak-balik untuk detoks tubuh kita ke rumah sakit hanya untuk mengeluarkan sampah-sampah metabolisme yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, jadi secara sederhananya adalah itu. Jadi sebuah sistem ya, dia akan menyaring darah sehingga zat-zat yang masih dipakai itu digunakan lagi oleh tubuh, sedangkan zat-zat yang beracunnya akan dibuang lewat urin. Oke, lanjut. Nah, sehingga hasil produk akhirnya adalah tentu saja urin. Meskipun tujuan utamanya bukan membentuk urin, tapi produk dari hasil penyaringan tadi ya, penyaringan darah dari zat-zat yang beracun tadi adalah urin. Nah, sehingga prosesnya, proses yang dijalani ya, proses penyaringan sampai menghasilkan urin tadi akan dibentuk di ginjal. Urinnya itu pertama pembentukannya di ginjal, karena ginjal itu adalah organ utama yang tadi berfungsi untuk menyaring sampah-sampah metabolisme yang ada di darah. Kemudian setelah urin itu dibentuk di ginjal, di produk ya, kemudian disimpan dulu dalam bladder dan dikeluarkan oleh uretra melalui serangkaian mekanisme sistem syaraf yang nanti akan saya jelaskan di belakang. Gitu ya, produk akhirnya adalah urin. Nah, sistem urinaria sendiri ya tadi ya, organ-organ yang memiliki tugas menyaring darah dari sampah-sampah metabolisme dan hasil akhirnya adalah urin, itu terdiri dari 4 organ utama. Yang pertama ginjal, ini majornya ya, majority atau organ utamanya yang benar-benar kalau artinya kalau ginjal ini rusak maka ya tubuh sudah tidak memiliki lagi kemampuan untuk menyaring semua sampah metabolisme. Makanya kalau kita lihat ada orang gagal ginjal, itu kan dia nggak bisa lagi menyaring metabolisme atau menyaring sampah ya, atau zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, sehingga dia harus cuci darah. Cuci darah itu memang mencuci darah dari zat-zat tadi, zat-zat yang tidak berguna, sehingga biar dia tidak terakumulasi dalam tubuh manusia. Sehingga kalau orang sudah gagal ginjal itu kan harus cuci darah ya. Jadi untuk mencuci darahnya itu dibutuhkan satu alat ya, alat yang namanya dialisa gitu. Sehingga kalau tentu saja kalau kita dengan tahu fakta seperti ini, memang sebaiknya ini merubah perilaku kita agar tidak banyak mengkonsumsi ya makanan atau minuman yang dia akan memperberat kerja ginjal sehingga ginjal kita itu masih bisa tetap berfungsi menjalankan fungsinya hingga kita nanti tua atau bahkan sampai meninggal. Nah, ada penelitian ya ini di unit dialisa ginjal itu ternyata zaman dulu ya orang kan suka sekali mengkonsumsi minuman-minuman suplemen penguat tubuh seperti extra juice dan sebagainya kalau dulu ya zaman saya masih muda. Itu ternyata diteliti dia memiliki efek toksik terhadap ginjal. Jadi banyak orang yang sakit gagal ginjal itu setelah dirunut dulu waktu masa mudanya suka sekali mengkonsumsi minuman-minuman suplemen penguat tubuh. Sehingga ya kita harus bijaksana ya dalam mengkonsumsi suplemen tersebut. Nah, itu ginjal. Kembali lagi ya ke organ yang kedua ada ureter. Nah, ini ginjalnya bulat, seperti apa ya? Seperti kacang ini. Kemudian kalau ureter itu ada selang yang panjang ini ya, bisa diperhatikan di slide saya. Kemudian yang ketiga ada bladder atau vesika urinaria yang bentuknya seperti balon, ada di bawah di belakang simfisis pubis kita atau di bawah umbilikus ya, bisa diraba sendiri-sendiri bladdernya.
Ini seperti balon yang menampung urin, kemudian ada yang kecil namanya uretra. Nah, uretra ini selang yang dia bertugas untuk menjadi jalannya urin yang terakhir, gitu ya. Dia yang uretra ini yang kontak dengan genitalia. Satu lubang kecil ya, bisa diraba sendiri-sendiri uretranya. Tempat keluarnya urin yaitu adalah uretra. Baik, itu organnya. Sekarang fungsinya dari berapa organ ini ya, kita bahas satu dulu ya, renal atau ginjal. Jadi ren itu ginjal, renal function atau fungsi dari ginjal. Yang pertama adalah mengatur konsentrasi air, komposisi ion anorganik, ada Ca, ada fosfat, ada amonia, banyak ya segala yang terkandung di darah, dan volume lingkungan internal sel maksudnya. Jadi fungsi ginjal itu adalah mengatur konsentrasi, artinya perbandingan antara air, zat-zat anorganik, ada kalsium, ada fosfat, ada amonia, ada urea, sehingga dia tetap dalam konsentrasi yang normal, konstan, dengan cara nanti kalau kelebihan air, ya airnya dibuang. Kalau dia kekurangan air, ya airnya itu diserap kembali. Misalnya pada kondisi kita banyak minum, itu kan nanti urin kita pun juga akan banyak ya. Tapi kalau kondisi puasa itu kan kita minumnya sedikit. Nah, bisa dibandingkan kalau urin kita tetap banyak, kita bisa dehidrasi. Sehingga nah itu adalah tugas ginjal untuk mengatur konsentrasi ini melalui serangkaian proses nanti akan saya jelaskan di slide-slide saya berikutnya. Kemudian tadi ya, jadi mempertahankan volume airnya itu tetap sekitar 3 liter sampai 4 liter tergantung berat badan dan tinggi, karena nanti mempengaruhi volume darah ya, dia menjaga volume darah tetap normal, airnya, kemudian konsentrasi ion anorganik ya kalau tidak dipakai dia dibuang, misalnya seperti urea itu enggak terpakai atau dipakainya hanya jumlah sedikit, berarti nanti sisanya dibuang. Dan juga menjaga volume lingkungan internal di dalam sel. Artinya gini, kenapa sih harus dijaga konsentrasinya itu tetap segitu gitu, jumlah seperti jumlah natriumnya harus 140 mili equal per liter, itu tujuannya supaya sel itu berada dalam lingkungan yang homeostasis ya. Kita udah belajar tentang sel ya. Jadi sel itu butuh lingkungan yang senantiasa konstan ya Allah ciptakan, pH-nya 7,35 sampai 7,45 contohnya. Kemudian konsentrasi garam, konsentrasi air dan sebagainya. Tujuannya supaya sel itu tetap hidup gitu kan. Nah, begitu konsentrasi ini berubah, maka tubuh kan akan melakukan berbagai fungsi untuk menjaga supaya konsentrasi ini tetap. Nah, salah satunya adalah tugas ginjal ini menjaga supaya tetap konsentrasi air dan garamnya, kemudian kalsiumnya supaya sel ini tidak mati. Karena kalau dia terlalu asam saja, misalnya pH-nya di bawah 7,35, 7,25, ini selnya akan mati semua. Nanti kalau selnya mati ya akhirnya jaringannya mati, organismenya juga akan mati, manusianya akan mati. Sehingga salah satu fungsi ginjal adalah mengatur tadi konsentrasi air. Jadi kalau kita minumnya banyak, ya dibuang lewat urinnya, pipisnya banyak. Kalau sedikit, ya berkurang. Seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengeluarkan produk limbah metabolisme ke dalam urin ya, jelas. Jadi dengan membuang zat-zat yang tidak beracun lewat proses, nanti ada yang namanya reabsorpsi dan sekresi ya. Jadi zat-zat yang memang beracun itu akan disekresikan, dibuang melalui urin. Kemudian mengeluarkan beberapa bahan kimia seperti obat, ya ini hampir sama dengan fungsi yang kedua tadi ya, jadi zat-zat yang berbahaya atau zat-zat yang terkandung dalam obat atau minuman apapun yang kita konsumsi yang dia masuk ke dalam darah, itu kalau dia nggak dipakai oleh tubuh artinya dia dianggap sebagai zat racun, itu akan dibuang lewat urin. Kemudian ginjal ini juga selain tadi membersihkan darah ya, dia juga punya fungsi yang lain yaitu mensintesis glukosa dan asam amino ya. Ya dia memang ada satu fungsinya juga mensintesis atau membentuk glukosa dan asam amino pada kondisi-kondisi
yang dia tidak normal, misalnya prolong fasting atau dalam kondisi kelaparan yang lama gitu, nggak ada masukan makanan yang masuk ke dalam pencernaan sehingga hati tidak bisa memproduksi tadi asam aminonya. Nah, ginjal ini punya peran tambahan tadi sehingga manusia tidak dalam kondisi hipoglikemia atau kekurangan glukosa darah. Yang kelima, mengatur tekanan darah ya. Tadi ya, dengan cara mengatur volume air yang disekresikan dalam urin. Nah, darah kita itu kan darah itu kan cairan ya, cairan yang melewati pembuluh darah. Artinya tekanan di dalam pembuluh darah itu juga dijaga konstan ya, di bawah 140 mmHg. Artinya kalau kita minumnya banyak, kan cairan yang dipompa jantung yang melewati pembuluh darah juga banyak gitu ya, sehingga tekanannya bisa naik kalau pembuluh darahnya tidak elastis. Nah, si ginjal ini dia untuk menjaga supaya jadi gini, tekanan darah yang kita ukur pakai tensimeter itu ya dipengaruhi oleh banyaknya volume atau banyaknya cairan yang mengalir di dalam darah, dipengaruhi oleh tentu saja minum kita ya. Dan resistensi atau tingkat elastisitas dari pembuluh darah. Misalnya kita kayak punya selang, dalamnya ada air gitu ya. Kalau kita buka kerannya kencang, volumenya banyak kan dia sentorannya juga tinggi ya. Kalau kita bukanya kecil, sentoran atau alirannya juga rendah. Nah, itu ibarat darah itu seperti itu. Nah, ginjal untuk mengatur, karena ginjal kan nggak bisa memerintahkan tubuh untuk minumnya dikit, minumnya banyak, enggak. Itu kan kita diatur oleh otak ya. Artinya kalau kadang kita pengen minum banyak, ya kita minum banyak. Nah, untuk menjaga supaya dalam darah itu tekanannya relatif konstan, supaya nggak pecah nih pembuluh darah, ataupun dia nggak kolaps kalau cairannya terlalu sedikit, misalnya pada kondisi puasa, maka ginjal itu mengeluarkan hormon yang namanya renin dan angiotensin, serta aldosteron yang berfungsi untuk membuat pembuluh darah itu bisa kontraksi atau berkerut dan relaksasi atau rileks ya, tergantung tadi volume air atau volume darah yang melewati dinding pembuluh darah. Artinya kalau dia lagi banyak minumnya dibuat dilatasi biar tekanannya nggak tinggi, dibuat melar gitu, rileks. Tapi kalau lagi sedikit gitu misalnya pada kondisi puasa ya dibikin mengkerut supaya tidak kolaps gitu ya, supaya tekanannya tetap konstan. Kemudian selain mengatur tekanan darah, ginjal juga berperan sebagai kelenjar endokrin. Artinya dia memproduksi beberapa hormon. Hormon yang diproduksi oleh ginjal ini tidak semua tentu saja, hanya ada beberapa, yaitu ada eritropoietin yang berfungsi untuk ini ya, sekresi sel darah merah, ada renin tadi membuat pembuluh darah berkontraksi, serta ada juga 1,25 dihidroksitamin D3 atau ini adalah provitamin D yang berfungsi memasukkan kalsium dalam darah ke dalam tulang. Itu merubah ya, dimana dia bisa aktif kalau ada sinar matahari. Jadi kalsium itu akan tetap berada dalam darah, tidak bisa masuk ke tulang kalau tidak ada vitamin D-nya. Nah, ginjal itu membentuk tadi vitamin D4 menjadi ini 1,25 sehingga dia ini prekursor ya provitamin D yang berfungsi memasukkan kalsium ke dalam tulang. Oke, jadi kalau saya review kembali fungsi ginjal tadi adalah ini ya, mengatur konsentrasi air dan beberapa ion, membuang sampah metabolisme yang tidak dipakai, mensintesis beberapa glukosa dan asam amino pada kondisi prolong fasting, atau puasa yang lama, kemudian mengatur tekanan darah, dan juga mengeluarkan beberapa hormon, contohnya eritropoietin, renin, dan provitamin D, D3 yang berfungsi memasukkan kalsium ke dalam tulang. Baik, setelah kita mengetahui fungsinya ginjal, jadi ginjal kita yang ada dua itu ya, kanan kiri, maka kita sekarang akan coba mempelajari struktur gimana sih, apa saja sih yang membentuk ginjal, bentuknya seperti apa, jaringannya kayak apa, dan juga fungsinya, sehingga kenapa ginjal itu bisa menjalankan fungsi yang begitu istimewa tadi. Jadi kita akan mempelajari struktur serta fungsinya. Oke, struktur ginjal ya. Di struktur ginjal itu nanti kita akan coba, saya akan membahas struktur secara eksternal, dari luarnya, struktur internal, anatomi di dalamnya, serta ada juga membahas mengenai pembuluh darah dan aliran darah yang apa ya,
memperdarahi si ginjal, gimana ya darah yang masuk, darah yang keluar ke ginjal itu seperti apa, serta struktur dari nefron atau satu unit terkecil dari sel ginjal. Jadi ginjal itu terbentuk dari jutaan nefron ya, atau sel-sel ginjal yang dia unit fungsional terkecil dari ginjal yang dia bisa menjalankan fungsi untuk tadi menyaring darah tadi. Oke, yang eksternal dulu ya. Oke, secara eksternal, jadi ginjal kita tuh ada dua, kanan dan kiri, di mana yang kanan itu lebih tinggi, beberapa ruas ya, satu ruas dibanding yang kiri, sehingga yang kanan tuh kalau dilihat seperti ini lebih tinggi daripada yang kiri. Kemudian dia ada di samping vertebra ya, ini tulang belakang, kolumna vertebra. Di depannya itu ada rongga peritoneum dan juga rongga abdomen. Nah, ginjal itu di belakangnya, keluar dari rongga tersebut. Artinya dia mepet sama tulang belakang, kosta, ini ya kosta, tapi dia juga ada di samping ya, kanan kiri dari rongga vertebra atau ruas tulang belakang. Kemudian dia setinggi torakal ke-12 dan yang bawah itu lumbal ya, lumbal 1, 2, 3 nih, 1, 2, 3. Yang paling atas lumbal 1, ada turun ke bawah sampai lumbal ketiga. Kemudian dia juga letaknya lebih di bawah daripada hati yang di sebelah kanan ya. Sini ya, kanan, artinya kanan tubuh kita ya, bukan kanannya saya. Jadi masing-masing tubuh sisi sebelah kanannya, ini ada hati, dia agak di bawah dan di belakang. Kemudian ini ya, setinggi ini vertebra iga ke-11, 12 dan yang di bawah itu setinggi lumbal ketiga. Tuh. Kemudian ini ada pembuluh darahnya ya masuk ya. Jadi ada vena cava inferior yang memperdarahi ginjal. Jadi ginjal mendapatkan aliran darah dari jantung melalui vena cava inferior. Bentuknya seperti kacang ya, persis kacang merah, warnanya merah tua, sisi cekung ya menghadap medial. Ini cekung, medial itu kan bagian tengah tubuh. Panjangnya sekitar 12,5, kecil ya, tebalnya ya sebesar kepalan tangan masing-masing gitu ya. Ini struktur eksternal ginjal. Nah, secara struktur internal atau kalau dibedah ginjal itu dibelah ya, didiseksi ya, misalnya ginjal manusia yang udah bisa meninggal tuh diambil dibelah, dan dilihat struktur dalamnya tuh kira-kira seperti ini. Jadi ada dua regio utama ya secara anatomi, kita menamainya ada sisi korteks, bisa diperhatikan slide saya ya. Ini sisi luar ya. Kemudian ada sisi medial, ini yang tengah. Gitu. Tapi kemudian di korteks ini ada bagian yang melengkung ya, ini namanya hilum. Jangan tanya saya kenapa dinamai hilum ya, yang jelas namanya adalah hilum. Kemudian ada juga kaliks ya, kaliks ini adalah bagian yang nanti akan mengarah ke ureter. Ini adalah ureter. Jadi nanti secara garis besar ya, secara sederhananya ini kan urin akan diproduksi di ginjal nih, di nefron ini ya, terutama unit nefron yang paling kecil-kecil nih. Saya satuan sel ginjal yang menjalankan fungsi tertentu tuh fungsi khusus membentuk urin tadi namanya nefron. Ada jutaan bahkan miliaran nefron ya. Dia bekerja bersatu padu membersihkan darah dari toksin dan hasilnya membentuk urin, dan nanti urin itu akan dialirkan ke ini kaliks ini ya. Kaliks, ada kaliks mayor ini yang langsung bersentuhan dengan ureter, dan ada kaliks minor yang bersentuhan langsung dengan bagian medial ginjal. Itu tadi ada struktur yang luar namanya korteks ini ya, kemudian yang seperti piala ini namanya seperti piramida ya, namanya medula, dan ini ada kaliks minor, ada kaliks mayor, yang ini ya yang langsung bersentuhan dengan ureter, dan juga ada pembuluh darah, ada renal arteri dan renal vein, artinya dia mendapatkan darah dari jantung lewat arteri renalis ini ya. Sorry tadi kalau saya lihat vena cava tuh artinya vena cava tuh yang masuk ke jantung ya, ini renal vein atau pembuluh
venanya. Nah, kalau darah yang masuk ke ginjal itu lewat arteri renalis ini yang warnanya merah. Artinya ini darah yang kayak oksigen ya. Sedangkan renal vein itu ya darah yang keluar dari ginjal yang tentu saja sudah dibersihkan ya dari sampah-sampah metabolismenya untuk kembali lagi ke dalam jantung. Sedangkan yang renal arteri ini darah yang kaya oksigen karena dia berasal dari jantung ya. Di jantung kan nanti di proses respirasi akan dijelaskan ya besok ya kalau dapat anfis respirasi. Jadi darah yang kayak oksigen akan keluar dari jantung masuk lewat arteri. Tapi ini masih penuh dengan sampah metabolisme ya, artinya belum dibersihkan gitu ya. Jadi masih ada banyak-banyak mungkin masih mengandung amonia dan sebagainya, kemudian dipompakan dibersihkan di ginjal, kemudian keluar lewat vena ini masuk ke jantung gitu. Gitu ya. Oke, ini pembuluh darah. Jadi setelah kita mempelajari struktur internal, maka ini pembuluh darah atau aliran darah yang menuju dan keluar ginjal, seperti saya jelaskan tadi ya. Jadi ginjal itu mendapatkan darah dari jantung lewat arteri renalis ini, dia akan masuk ke sini untuk dibersihkan ya, keluar lewat vena, sudah dalam kondisi bersih dari toksin ya. Dia arteri renalis ini mengalirkan 20 sampai 25% cardiac output atau darah yang dipompakan ke jantung ini masuk ke arteri renalis atau disebut dengan aferen aferen ya, arteriol. Di mana dia nanti yang masuk ini akan ya bercabang ya. Cabangnya membentuk segmental arteri, interlobar, acute arteri, interlobar arteri, interlobular, dan terakhir membentuk afferent arteriol ini yang dia akan masuk ke atau afferent arteriol inilah yang bergulung-gulung ya nanti membentuk simpai glomerulus nih. Ya di darah masuk ke sini ya bergulung-gulung di glomerulus. Nah disinilah nanti mulai proses pembersihannya itu saat sudah mencapai nefron ini gitu ya. Nefron adalah satuan terkecil dari sel ginjal yang bisa menjalankan fungsi untuk membersihkan darah. Nah, kalau darah sudah dibersihkan kemudian keluar ya lewat vena renalis ini. Ya, dibersihkan dari zat-zat toksinnya dibuang lewat urin masuk ke ureter ini ya yang seperti selang warna putih ini. Sedangkan yang sudah bersih ini ya masuk ke vena cava untuk kembali lagi ke jantung dan sebagainya. Begitu. Kemudian ini ya sudah saya jelaskan tadi. Jadi dari jantung masuk darahnya lewat ini ya arteri renalis. Kemudian dia menerima 20-25% dari cardiac output darah atau dari darah yang dipompakan ke jantung itu seperempatnya sendiri dialirkan ke ginjal. Sisanya kemana? Dia ke seluruh tubuh ya. Baik ke otak, ke jantung itu sendiri, ke pencernaan dan sebagainya. Kemudian setelah kita tahu ya, jadi ada pembuluh darah dan aliran darah yang menuju dan keluar ginjal. Berikutnya nefron ya, atau satuan unit terkecil dari sel ginjal. Nah, nefron ini yang ini ya, bentuknya ini ya. Jadi sebagian ada yang di korteks, sebagian juga ada di medula. Dia adalah satuan unit terkecil ya dari ginjal yang bisa menjalankan fungsi membersihkan darah dan juga membentuk urin gitu ya. Jadi kalau ini diambil segini, ini nefron ada di sini ya, kita ambil cekrek gitu ya, kita perbesar maka bentuknya seperti ini nefron. Ini yang merah ini berarti adalah pembuluh darah. Nah yang kuning-kuning ini adalah tubulus ginjal. Dia sudah tidak mengandung darah lagi ya, warnanya kuning. Darahnya kemana? Kembali ke pembuluh darah vena ini gitu ya. Nah ini jadi yang merah masuk dibersihkan ser gitu ya, kemudian
dialirkan lagi ke yang vena ini yang biru-biru, keluar filter blood ya, ada yang sudah dibersihkan masuk ke jantung lagi, ikut peredaran darah lagi. Nah, nefron kalau diambil ini cekrik diambil segini, ini satuannya satu atau jadi ginjal itu mengandung hampir 1 miliar ya, 1 juta, mungkin lebih ya dari nefron, sel-sel kecil-kecil yang menyusun ginjal. Terdiri dari dalam nefron ini, satu sel ginjal ini yang namanya nefron ini, kalau dibuka atau kalau kita loop, kita perbesar lagi, ini terdiri dari di nefronnya ada komponen penyaring yang namanya corpuscula yang merah ini dan tubulus ginjal yang warnanya kuning-kuning ini. Gitu ya. Corpuscula ini disebut sebagai unit penyaring, artinya dia berfungsi memfilter ya, memfilter darah. Jadi dalam corpuscula ini bisa dibayangkan seperti saringan ya, saringan yang fungsinya untuk yang menyaring tadi darah. Yang airnya yang tidak dibutuhkan dan komponen zat beracunnya masuk ke tubulus, dibuang lewat urin. Kalau yang masih dipakai ya masuk lagi ke pembuluh darah vena ini yang warnanya biru-biru. Gitu ya. Kalau tubulus ya mengalirkan filtrat yang sudah tidak dipakai oleh tubuh dan akan dibuang berikutnya ke dalam urin. Nah, corpuscula ini ya, corpuscula itu terdiri dari ini anyaman pembuluh darah, arteri, aferen arteriol tadi, percabangan dari arteri ya, atau pembuluh darah yang memperdarahi ginjal tadi ya, 25% dari jantung kan mengalir lewat arteri yang besar. Nah, arteri besar itu nanti akan bercabang-cabang jadi kecil-kecil gitu ya. Ujungnya adalah aferen arteriol, di mana ini ya warnanya merah kayak akan darah nih. Jadi ini isinya darah dan dia bergulung-gulung seperti ini ya, membentuk simpai namanya glomerulus gitu ya. Kemudian ini simpai glomerulus, sedangkan bagian yang ini untuk mengabsorpsi ini untuk menyaring ya, artinya kan nanti darah itu nanti akan saya jelaskan di proses filtrasi ya, tapi secara garis besar kan yang filtratnya yang tidak dipakai kan dia masuk ke sini ke pembuluh darah lewat saringan ini dulu ya. Jadi ini disaring di sini. Yang masih dipakai misalnya kayak ada protein-protein tubuh, ada albumin dalam darah tuh macam-macam ya. Ada albumin, ada globulin, ada hemoglobin gitu ya. Kemudian asam amino, ada protein-protein lain, pembekuan darah dan sebagainya. Ini disaring masuk lagi ke pembuluh darah, ke eferen arteriol ini. Jadi masuk namanya aferen, masuk tik gitu ya, disaring. Yang masih dipakai masuk lagi, masih tetap ada dalam pembuluh darah ya, kemudian keluar lewat eferen arteriol ini. E ya, E itu artinya keluar, A itu masuk. Nah, yang substrat atau filtrat hasil penyaringan ini kemudian masuk ke tubulus ginjal gitu ya. Untuk berikutnya nanti akan menjalani proses lagi sehingga hasil akhirnya urin. Nanti akan saya jelaskan detailnya di belakang. Kita ini bahas yang garis besarnya dulu ya. Jadi yang namanya corpuscula, unit penyaringnya itu ada glomerulus ini ya yang berkelok-kelok, jadi pembuluh darah arteri yang membentuk apa nih seperti kelok-kelok gitu ya, melengkung-lengkung, bentuk namanya simpai Bowman atau kapsula Bowman. Ada glomerulus, mohon maaf, ini yang berkelok-kelok namanya glomerulus, sedangkan yang bagian luar penyaringnya ini namanya kapsula Bowman. Glomerulus dan kapsula Bowman ini disebut dengan unit corpuscula ginjal, gitu ya. Glomerulus yang merah berkelok-kelok ini pembuluh darah ya, belokan dari aferen arteriol. Nah, kalau keluar namanya eferen, ini darah yang sudah disaring, artinya plasma, ada eritrosit, trombosit dan sebagainya ini masuk lagi atau artinya tidak ikut menjadi filtrat urin ya. Itu sebabnya urin kita kan warnanya bening ya, tidak berwarna darah karena protein-protein dan sel-sel darahnya itu ya masuk lagi ke dalam pembuluh darah dan hanya air dan beberapa substrat lain yang masuk menjadi urin gitu. Ini corpuscula. Nah, unit nefron yang lain
adalah tubulus. Nah, kalau tubulus saya ini lagi jelasin, ini tubulus yang warnanya kuning ini ya, ini namanya tubulus. Bisa dilihat kursor saya ya, ini namanya tubulus ginjal. Yang merah ini namanya corpuscula. Tubulus ada beberapa ya, ada tubulus. Ini maksudnya gini, tubulusnya itu sebenarnya cuma satu, tapi kan dia panjang. Nah, ada yang melengkung, ini nanti namanya beda. Yang ke sini namanya beda, tapi tubulusnya sebenarnya satu, hanya penamaannya aja. Artinya kalau dia masih dekat dengan glomerulus, ini ya namanya tubulus proksimal. Kalau dia jauh namanya tubulus distal. Kalau yang melengkung ini namanya ansa Henle, gitu ya. Dan tubulus koligen. Nah, tubulus proximal convolta ini yang berhubungan langsung dengan kapsula Bowman ini ya. Oke, saya tunjukkan ya. Ini namanya tubulus convoltus proximal. Artinya dekat sekali dengan kapsula Bowman. Panjangnya sekitar ini diameternya 55 mikron ya. Kemudian berkelok-kelok dari korteks ke medula dan kembali ke korteks. Kalau kita lihat lagi ini ya, nah ini berkelok-kelok ya. Ini korteks kan, ini medula. Jadi dari korteks kembali lagi ke medula, keluar lagi ke korteks gitu. Oke, ini tubulus convoltus proximal. Kemudian ada ansa Henle. Ini yang melengkung ini ya. Ini namanya ansa Henle, melengkung. Jadi ini yang di sini namanya proksimal, tubulus convoltus proksimal. Kemudian yang mengecil namanya ansa Henle, kemudian naik lagi ini namanya tubulus convoltus distal. Gitu ya. Itu kalau ansa Henle, kalau tubulus convoltus distal yang ini. Yang jauh dari glomerulusnya. Ding, 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 ding. Gitu ya. Ini tubulus collectivus. Ini kalau penjelasannya lagi, yang perjelasan tadi, penjelasan saya, jadi bagian yang corpuscula itu ada glomerulus nih yang merah, dan ada kapsula Bowman yang ini, yang melingkupi glomerulus, gitu ya. Itu kalau keluar dari kapsula Bowman, ini yang berkelok-kelok itu namanya tubulus convoltus, yang dekat dengan kapsula Bowman namanya proximal, yang melengkung kecil namanya ansa Henle, dan yang ke atas yang jauh dari kapsula Bowman ini adalah tubulus convoltus distal. Jadi itu hanya penamaan saja, tapi semuanya itu yang namanya tubulus convoltus ya. Ada proximal, ada distal, ada ansa Henle. Ini tubulus collectivus, dimulai dari sini nih. Tubulus collectivus. Gitu. Ini korteks, artinya yang sebagian dari nefron ini ada yang masuk ke korteks, yang bagiannya ada yang medula. Medula itu yang tengah, korteks itu yang tepi, medula itu tengah. Ini ya, ini tubulus ya. Tadi dari glomerulus ya, kapsula Bowman, tubulus proximal, kemudian ansa Henle, dan tubulus distal, serta murai nanti tubulus collectivus ini ya. Ini nanti ke kalix minor, kalix mayor, dan terakhir ureter, terus urin keluar gitu. Itu secara struktur internal. Ini ya lagi aja ya, cuma gambar yang memperjelas saja dari gambar sebelumnya. Ini adalah struktur dari nefron. Untuk fungsinya nanti seperti apa? Kok bisa Bu, darah itu yang awalnya ada komponen-komponen darah ya, kan darah kalau dilihat dicek pemeriksaan laboratorium itu ada hemoglobinnya, ada protrombin, ada berbagai macam protein. Kok bisa disaring hasil akhirnya adalah urin, nanti setelah ini ada prosesnya lebih detail ya gitu. Oke. Baik ya, berikutnya adalah basic renal process. Oke, untuk basic renal process ini akan saya jelaskan di bagian yang kedua gitu ya.